Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita Saham Receh. Hari ini saya akan coba memberikan review terkait baik itu saham mingguan ataupun saham harian ya. Bisa kita lihat di sini saham secara keseluruhan berdasarkan IHSG turun tipis di 0,02%. Ya, bisa kita lihat di awal memang ada kenaikan dan di sisi kedua adanya tren penurunan ya. Bisa dilihat di sini value-nya cukup besar yaitu di 11,06 triliun. Dan kita coba lihat saham secara keseluruhan seperti apa. Saham yang naik adalah keuangan ya. Dan saham pertambangan yang mengalami sektor penurunan yang cukup besar pada industri dasar. Nah, kita bisa lihat di sini untuk tab value-nya ada apa? Ada PNBS, ada MLPL, Antam tapi turun ya di 5,26%. Habis itu gak terlalu terlihat. Kita coba lihat top joiner-nya. Untuk top joiner-nya ada di Baja, GT. Oke, kita coba lihat untuk top loser-nya berarti ada di PBSI. Udah terlalu tinggi ya harganya. Habis itu BNPA, Harum hampir juga sama Antam, Inco, ITMG. Oke, kita coba lihat secara teknikal seperti apa ya. Bisa kita lihat IHSG memang ada tren kenaikan ya, wajar ya. Hari ini mengalami turun sedikit karena 3 hari mengalami akumulasi dan turunnya pun tipis ya di 0,02%. Berdasarkan MACD juga ada tren kenaikan, kemungkinan besar adanya tren kenaikan untuk IHSG minggu depan sangat besar ya. Bisa kita lihat berpeluang sampai berapa minggu depan, ada sekitar 6%-an ya. Oke, selanjutnya kita coba review saham-saham yang lain. Yang pertama ada PBRI, hari ini sama seperti IHSG, tidak mengalami penurunan dan kenaikan. IHSG tipis dari turunnya, dan itu di menit-menit terakhir ya. Bisa kita lihat untuk kedepannya berarti ya untuk BBRI bisa sampai 4, kalau turun di 4310, tapi kalau naik ada di 4420. Tapi kita bisa lihat di sini sudah ada tren kenaikan dan berpeluang besar adanya tren kenaikan. Kita bisa lihat ada sekitar 11% lagi untuk kenaikan untuk BBRI. Jadi sangat berpeluang bagi teman-teman bisa mempertimbangkan untuk membeli BBRI. Selanjutnya BNII. BNII hari ini naik di 3,06%, bisa kita lihat, dan dia berpeluang sampai berapa persen ya. Kemungkinan dia masih ada tren kenaikan hingga 6%. Tapi bisa kita lihat secara indikator adanya tren kenaikan, dan ini berpeluang juga buat teman-teman untuk melihat saham ini ke depannya. Selanjutnya ada BBNI. BBNI hari ini naik di 3,45%. Bisa kita lihat adanya tren kenaikan, MACD juga ada tren kenaikan.
Berarti 3 saham ini masih berpeluang adanya tren kenaikan. Kita bisa lihat berapa persen lagi kemungkinan yang bisa dikejar untuk PBNI adanya tren kenaikan, sekitar 5%-an ya. Dan itu sangat-sangat berpeluang ya. Selanjutnya ada BBCA. Untuk BBCA hari ini tuh naik ya di 1,06%. Berarti kalau kita hitung kenaikannya berarti masih ada sekitar 9%-an lagi, tapi kita coba hitung kenaikan ya. Kalau kenaikannya selama 5 hari ini sudah berapa persen? Ada kenaikan 2,64%. Selanjutnya SMGR masih berpeluang besar juga ada kenaikan. Hari ini dia naik di 1,22% ya. Bisa kita lihat kenaikannya berarti di berapa persen? Tipis ya, di kisaran 0,78% dalam minggu ini. Selanjutnya SMCB bisa kita lihat tadi dia naik keluar ya dan tiba-tiba turun lagi, tapi turunnya di 3,73%. Masih berpeluang ada yang tren kenaikan, masih banget. Kita bisa lihat kalau dia sudah naik 5% untuk SMCB dalam minggu ini dan masih berpeluang kenaikan di minggu depan. Selanjutnya PTBA. Untuk PTBA sudah ada tren kenaikan ya. Jadi dari satu minggu ini tidak ada kenaikan dan penurunan, sideways, dan ini bisa menjadi bahan pertimbangan ya buat teman-teman karena sangat berpotensi adanya tren kenaikan. Selanjutnya BJBR. Untuk BJBR bisa kita lihat kenaikannya cukup besar ya. Dalam minggu ini naik sekitar 6%. Di sini ya, di 4,71%. Dan ini masih berpotensi adanya tren kenaikan dan dia coba naik hingga ke sini ya, ke 1635, dan ini cukup berhati-hati teman-teman untuk karena adanya tren penurunan nanti. Selanjutnya ada NISP. Untuk NISP hari ini tidak ada kenaikan dan penurunan. Bisa kita lihat sebenarnya selama seminggu ini adanya tren kenaikan ya. Bisa kita lihat kenaikan di 7%. Salah ya. Kenaikan di sekitar 2%-an ya. 1% dalam seminggu ini untuk NISP. Selanjutnya ada ITMG. Kita bisa lihat kenaikan cukup besar ya untuk ITMG, tapi masih ITMG menjadi bahan pertimbangan nanti buat teman-teman karena kemungkinan ITMG sudah terlihat tren penurunan berdasarkan MACD, jadi bisa menjadi bahan pertimbangan saja nanti ya. Naikannya sudah 10% dalam minggu ini dan sangat cukup berhati-hati untuk kedepannya. Selanjutnya ada Antam. Antam naiknya cukup besar juga ya. Kita bisa lihat di sini Antam naik 345, berarti di sini ya.
Antam dalam minggu ini naik di 4,36%, cukup lumayan. Walaupun hari ini turun di 5,26%, wajar ya, karena dia sudah akumulasi dalam 3 hari yang lalu. Selanjutnya ada DSNG. Untuk DSNG kita bisa lihat kenaikan masih berpotensi besar juga ya, hingga 5%, walaupun hari ini tidak ada kenaikan dan penurunan, tapi secara akumulasi dalam minggu ini kita bisa lihat naik di 2,41%. Selanjutnya NIKL kita bisa lihat hari ini juga tidak ada kenaikan dan penurunan, tapi NIKL dalam 5 hari ini mengalami penurunan ya. Bisa kita lihat di sini mengalami penurunan, tapi sejak di 1065 menuju 1105 dan kembali turun di 1100. Selanjutnya BNGA hari ini naik di 0,47%, tapi secara akumulasi mingguan ini naik di 2% hingga 3% ya. Selanjutnya UNTR. Untuk UNTR bisa kita lihat hari ini naik 0,66%, terlihat juga adanya tren kenaikan. Jadi selama 5 hari ini sudah berapa kenaikannya? Bisa kita lihat naik hingga 2-3%. Tapi hati-hati untuk UNTR kedepannya, kemungkinan akan ada sedikit penurunan karena MA20 sudah terlihat adanya tren ke atas ya. Oke, selanjutnya saham harian. Ada GFF. Matahari hari ini turun di 3,16%, tapi ini rekomendasi di hari Senin ya. Dan hari Selasa malah tidak ada kenaikan dan penurunan. Hari Rabu naik di 13,33%. Dan sudah terlihat adanya tren penurunan dan cukup hati-hati aja ya. Lihat aja di MA20 nya nanti. Selanjutnya ada CST tidak ada kenaikan dan penurunan juga, tapi terlihat adanya tren penurunan, tapi berdasarkan yang baca dia adanya tren kenaikan, dan selama 5 hari ini dia cuma naik di hari Selasa ya. Untuk CST ini karena sahamnya tidak membagikan dividen di tahun ini ya, karena rugi. Selanjutnya BRPT turun di 2,94, kemarin naik ya. Bisa kita lihat kemarin naik di 4,08%. Selanjutnya dia turun, tapi ini masih berpotensi ada kenaikan karena MA5 akan coba naik ke atas. Selanjutnya ada CTRA juga turun di 0,43%. Bisa kita lihat adanya tren kenaikan tapi sedikit sideways. Ini masih bisa menjadi bahan pertimbangan ya. Selanjutnya ada Jasa Marga, hari ini turun ya di 0,23%. Ya wajar, tapi masih berpotensi ada tren kenaikan karena MA5 akan coba naik ke MA20 nya. Terakhir ada Sido. Untuk Sido naik 0,64% hari ini, dan ini masih berpotensi ada tren kenaikan hingga 795, dan boleh menjadi bahan pertimbangan teman-teman naik 1 tingkat ya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang ingin ditanyakan boleh di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, share, and like. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.